Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofia Febrianti dengan NPM 72121324, berasal dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Prodi Manajemen. Baiklah, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang kompensasi dan gaji upah intensif. Kompensasi sendiri yaitu segala bentuk imbalan yang diterima oleh karyawan atas pengganti kontribusi jasa mereka yang biasanya berupa uang maupun barang yang bisa diberikan secara langsung ataupun tidak langsung. Biasanya kompensasi di sini berkaitan dengan jabatan, status, dan pemenuhan kepuasan karyawan beserta keluarganya. Dampak dari kompensasi sendiri yaitu yang pertama, agar memacu karyawan agar selalu berprestasi dan giat dalam bekerja. Kedua yaitu untuk menarik minat para pencari pekerja yang berkualitas. Yang ketiga yaitu agar citra perusahaan lebih baik daripada kompetitor. Yang keempat yaitu agar dapat menerima karyawan atau pekerja yang berkualitas. Yang terakhir yaitu agar memudahkan proses administrasi dan hukum yang ada. Faktor-faktor yang mempengaruhi besarnya kompensasi, yang pertama yaitu biaya hidup, yang kedua yaitu tingkat kompensasi di perusahaan lain, yang ketiga yaitu kemampuan perusahaan, yang keempat yaitu besarnya tanggung jawab dari suatu pekerjaan, yang kelima yaitu peraturan perundang-undangan yang ada, yang keenam yaitu peranan serikat buruh. Bentuk-bentuk kompensasi yaitu kompensasi finansial, di mana di sini dibagi menjadi dua, yaitu kompensasi langsung yaitu berupa upah, gaji, bonus, dan intensif. Yang kedua yaitu secara tidak langsung, yaitu bisa berupa tunjangan kesehatan, tunjangan cuti, dan yang terakhir yaitu bantuan sosial. Kompensasi non finansial yaitu dimana di sini berkaitan dengan tanggung jawab, tugas yang menantang, dan kondisi lingkungan di dalam suatu pekerjaan. Tujuan dari pemberian kompensasi yaitu yang pertama motivasi, kepuasan kerja, pendisiplinan kerja, stabilitas karyawan, dan ikatan kerjasama. Metode kompensasi yaitu metode tunggal. Yang pertama dilakukan dengan cara ijazah terakhir dan pendidikan formal yang dimiliki. Metode jamak yaitu ijazah yang dimiliki yang pertama, yang kedua yaitu situasi pekerjaan, yang ketiga yaitu pendidikan formal, yang terakhir yaitu hubungan formal. Sistem kompensasi yang efektif yaitu kompensasi yang selalu tanggap terhadap situasi yang ada. Yang kedua yaitu sistem kompensasi yang selalu memberikan motivasi kepada para karyawannya. Upah merupakan hak pekerja yang dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan yang diberikan dari pengusaha terhadap para pekerja yang ditetapkan dan dibayarkan menurut perjanjian yang telah berlaku dan peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja dan keluarganya. Jenis-jenis sistem upah yaitu sistem upah menurut waktu, sistem upah borongan, sistem upah co-partnership, sistem upah premi, dan sistem upah berkala. Gaji merupakan suatu bentuk pembayaran secara berkala dari seorang majikan kepada karyawannya yang dinyatakan dalam bentuk suatu kontrak kerja. Upah minimum Indonesia yaitu upah bulanan terendah yang ditetapkan setiap tahun sebagai jaringan pengaman di suatu wilayah. Faktor-faktor kenaikan upah diantaranya yaitu regulasi pemerintah, kemampuan perusahaan, kebutuhan hidup yang layak, kompensasi rata-rata, jabatan dan tanggung jawab, peran serikat pekerja, masa kerja. Intensif merupakan salah satu jenis komisi yang diberikan oleh perusahaan terhadap karyawan. Jenis-jenis intensif sendiri ada 3, yaitu
intensif finansial, yang biasanya intensif ini berupa uang. Intensif non finansial, yang biasanya intensif ini berkaitan dengan fasilitas yang diberikan oleh perusahaan, misalkan mobil, rumah. Intensif sosial merupakan yang terakhir merupakan intensif sosial yang berkaitan dengan hubungan antara karyawan dengan karyawan, karyawan dengan klien, ataupun karyawan dengan atasan. Misalkan contohnya yaitu komunikasi yang baik antara karyawan dengan klien. Tips memberikan intensif kepada karyawan yaitu berikan intensif kepada karyawan sesuai dengan karakternya. Yang kedua yaitu berikan intensif kepada karyawan sesuai dengan kontribusi yang diberikan oleh karyawan tersebut. Yang ketiga yaitu sisihkan anggaran terhadap intensif karyawan setiap bulannya. Dan yang terakhir yaitu tetapkan SOP pemberian intensif. Sekian penjelasan yang bisa saya sampaikan. Bila ada salah atau tutur kata yang salah, saya memohon maaf. Saya Sofia Febrianti undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.